mengaktifkan mereka, otomatis mereka bisa menjadi istilahnya menjadi acuan bagi lingkungan masyarakat mereka yang terkecil, yaitu keluarga. Mereka punya pengaruh yang luar biasa dalam kelompok komunitas terkecilnya mereka, yaitu keluarga tadi, di mana mereka bisa mengarahkan pasar untuk ke mitra-mitra usaha kita maupun juga ke mitra-mitra pemasaran. Ini potensi yang luar biasa terutama dalam hal untuk pembangunan loyalty brand tadi. Layanan produk kita ada properti, retail, jasa dan keuangan. Jadi di mana memang grup kita sendiri dulu memang besar di properti, jadi dulu kita fokus di properti ini. Tapi dalam perjalanan kita coba melakukan diversifikasi ke retail, jasa dan keuangan untuk bisa tadi memberikan kesempatan bagi mitra-mitra kita untuk bisa lebih produktif. Nanti yang akhirnya bertumbuh dan mandiri. Ya, selanjutnya. Ya. Jadi ini kira-kira gambaran sekilas dari apa yang menjadi potensi bagi komunitas Cozy. Nah, di Cozy sendiri ada 4 kemitraan tadi, yaitu mitra pemasaran, mitra komunitas, mitra konsumen, dan mitra usaha. Jadi keempat ini yang kita harapkan tadi bisa terbentuk di dalam komunitas-komunitas yang tergabung dengan Cozy untuk menciptakan tadi bersama-sama kita menciptakan pangsa pasar yang tadi yang kita inginkan, yang memiliki memiliki nilai, sehingga nanti pangsa pasar ini bisa menjadi pangsa pasar kita bersama. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, terutama dari Pak Warek 3 dan juga Unsurya, dari adik-adik sekalian, dari para narasumber, dan tentunya dari Ketua Panitia. Untuk presentasi saya, sekian. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Ati. Terima kasih Pak Andre atas paparannya. Menarik sekali, ya kan? Jadi Cozy ini buat rekan-rekan semua, ini adalah platform yang berbeda dari yang lainnya, ya. Cozy ini adalah platform yang berbasis kepada komunitas, ya. Jadi selain kita bisa memasarkan, ya kan, Cozy ini, ya, tapi kita juga nantinya akan dilatih, ya kan? Karena kita nanti harus bisa membuat pangsa pasar sendiri. Jadi nanti selain kita bisa bermitra, nanti kita juga dilatih, ya kan, di Cozy tersebut. Karena Cozy itu memiliki keuntungan adalah misalnya tadi ya sudah dipaparkan oleh Pak Andre, itu adalah sukses bersama Cozy, ya. Baik itu dalam bentuk komisi atau bonus, kemudian tabungan masa depan, dan juga dengan Cozy kalian juga bisa tumbuh bersama Cozy, ya. Bagaimana tumbuh bersama Cozy-nya? Nanti kalian akan memiliki sertifikasi dan pelatihan, kemudian bisa membangun jaringan dan memiliki pangsa pasar, ya. Yang akhirnya nanti rekan-rekan semua itu akan mandiri bersama Cozy, ya. Nah, pada materi ini, ya kan, Cozy akan memberikan giveaway, ya, berupa uang tunai untuk juara satunya 600.000, juara 2 500, juara 3-nya 400, juara 4-nya 300, kemudian juara kelimanya adalah 200.000. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita dengan cara mengunjungi Instagram Cozy di alamat @cozy.id, kemudian follow akun Cozy, kemudian klik yang ada di bio Instagram Cozy, link nanti akan dipublish setelah sesi webinar selesai, ya. Nah, kalian harus menjawab pertanyaan seputar materi yang hari ini disampaikan oleh Pak Andre, ya. Peserta yang paling tepat
dan tercepat akan memenangkan giveaway tersebut. Ya, akan memenangkan giveaway tersebut. Nah, pemenang akan diumumkan di Instagram Cozy pada hari Minggu, tanggal 15 September jam 7 malam. Ya, nanti kalau ada informasi silakan menghubungi PIC Cozy yang di kampus Unsurya, yaitu Mbak Ambar. Ada nomor WA-nya. Ya. Untuk berikutnya, karena kalian harus menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Nah, kira-kira apa yang kalian mau tanyakan tentang Cozy ke Pak Andre? Monggo silakan untuk 3 pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau untuk menjadi keanggota, karena belum ada yang tanya, saya tanya boleh Pak Andre ya? Siap, Bu. Oke. Kalau untuk menjadi keanggotaan Cozy, Pak Andre, itu seperti apa ya Pak Andre? Ya, nanti cukup mudah, Bu. Nanti bisa masuk lewat platform kita, baik untuk saat ini kita memang masih berbasis web, tapi dalam waktu dekat ini, di bulan ini, kita akan meluncurkan aplikasinya kita. Jadi cukup nanti bisa melalui web atau nanti bisa melalui aplikasi, mendownload aplikasi, Bu, dan cukup mendaftarkan menjadi mitra kita, Bu. Dan memang jadi cukup mudah, Bu. Nah, nanti bisa tergabung. Ini kita tidak kenakan biaya apapun, tidak ada modal apapun. Jadi semuanya Rp0, Bu. Di mana siapapun nanti yang tergabung bisa langsung mencoba mendaftarkan diri menjadi, baik itu menjadi mitra pemasaran atau mitra konsumen, mitra komunitas, ataupun menjadi mitra usaha tadi, dalam hal ini membuka merchant, sebagai merchant yang mendaftar ke kita gitu. Nah, ini yang jadi cukup mudah, Bu, Bu Ati. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Iya, Bu. Jadi cukup mudah, Ibu Ati. Jadi hanya dengan melalui hanya cukup mendaftarkan melalui kita punya platform tadi, apa namanya, bisa tadi langsung mencoba bergabung, baik itu sebagai mitra pemasaran, mitra komunitas, ataupun sebagai mitra usaha, Bu. Kalau nanti memang adik-adik memiliki produk-produk yang bisa langsung ditawarkan, yang ingin langsung dipasarkan, baik itu produk dari keahlian yang dimiliki maupun produk-produk yang apa namanya, yang dimiliki oleh adik-adik lain gitu. Oke, Pak. Jadi ada 3 komunitas yang bisa rekan-rekan daftarkan nanti ya. Kalian bisa mendaftarkan di Cozy itu sebagai mitra konsumen. Kemudian kalian juga bisa mendaftarkan sebagai mitra komunitas dan juga sebagai mitra pemasaran. Nah, kalau yang belum mempunyai produk, Pak, berarti bisa masuk ke mitra pemasaran gitu ya, Pak? Betul, Bu. Jadi yang belum mempunyai produk bisa masuk sebagai mitra pemasaran atau mitra komunitas tadi untuk memasarkan produk-produk yang kita sudah ada, Bu, yang ada di dalam platform kita. Jadi kita bekerja sama juga terutama dengan UMKM, Bu. Ini yang kita inginkan karena tadi prinsip kita tadi kita membangun nilai tadi, Bu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pangsa pasar, tapi kita tadi mau merubah kondisi yang ada saat ini. Jadi apa namanya, bisa memasarkan produk-produk yang ada, tapi untuk adik-adik yang tadi bisa juga, yang tadi kita coba gambarkan, bisa memasarkan juga sebagai mitra usaha, mereka bisa mendaftar sebagai mitra usaha untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki sendiri. Karena di kita itu ada fitur jasa, di mana jasa ini memang saat ini masih difokuskan kepada tenaga-tenaga pendidik, Bu, jadi guru, dosen, itu untuk di mana mereka melalui fitur ini dipertemukan dengan pangsa pasar mereka gitu, Bu. Jadi kita hanya menyediakan fasilitasnya saja. Dan ini fitur ini berbeda dengan apa yang sudah ada hari ini. Jadi kita bukan seperti ruang guru dan lain sebagainya. Kita tidak menjual produk pendidikan, tapi kita memasarkan
individu-individu dosen, guru, dan tenaga-tenaga pendidik lainnya kepada kepada komunitas-komunitas yang tergabung di kita, Bu. Jadi nanti mitra-mitranya kita akan memasarkan tadi. Contoh mungkin seperti komunitas di tempat lain yang membutuhkan tadi bimbingan belajar dan lain sebagainya, atau memang untuk tutorial dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan. Jadi kita mempertemukan individu daripada tenaga pendidik dengan pangsa pasarnya. Jadi bisa melalui tadi fitur jasa tadi, Bu. Jadi sebagai mitra usaha dalam hal produk jasa tadi, Bu. Demikian, Ibu Ati. Baik, Pak, menarik sekali. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Atas nama Singgih Juniawan, ini sudah raise hand, silakan. Singgih Juniawan, apa yang mau ditanyakan? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya kepada Bapak E. Jadi untuk kebetulan kita dari teknik industri di Unsur ya. Dan kebetulan saya juga sambil kerja dan posisi di kebanyakan sebagai konsultan, freelance konsultan juga. Nah, kalau di Kozi ini produk jasanya berarti seperti apa gitu loh, Pak? Untuk yang seperti kami ini. Kira-kira seperti itu aja, Pak ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Singgi untuk pertanyaannya, luar biasa. Jadi memang tadi yang seperti saya sampaikan, Singgi bisa mendaftarkan karena sebagai konsultan, tentunya bisa mendaftarkan melalui mendaftarkan diri menjadi mitra usaha kita sebagai pemberi jasa konsultasi tadi di bidangnya. Jadi nanti memang dengan mendaftar, otomatis tadi konsepnya kita adalah produk-produk yang ada, baik tadi produk jasa, produk properti, retail, dan lain sebagainya, dipasarkan oleh mitra-mitra tadi. Jadi dengan bergabung di dalam platform kita, dengan sendirinya mendapat exposure tadi terhadap segmen pasar yang ada di dalam Kozi tadi. Segmen pasarnya kita adalah komunitas-komunitas tadi, contoh. Jadi misalnya teknik industri, saya nggak tahu konsultasinya kira-kira apa yang dikonsultasikan oleh grupnya Mas Singgih ya, kalau saya boleh punya Selama gambaran. ini saya itu kan spesialisnya dulu kan D3-nya di teknik mesin, jadi kebanyakan lebih ke arah desain, machining, jig, fixture, molding, terus juga ada beberapa yang untuk konsultasi misalnya untuk menaikkan kuantitas produksi, terus bikin mesin gitu loh Pak, kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang saya secara spesifik memang saat ini belum bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, tapi saya mungkin terbayang yang bisa menjadi potensi contoh kalau untuk molding dan lain sebagainya, atau misalnya contoh untuk mesin dan lain sebagainya, untuk kembali lagi untuk produk-produk UMKM, terutama untuk peningkatan kualitas dan sebagainya, untuk peningkatan produksi kualitas dan lain sebagainya, itu mungkin dimungkinkan. Ini salah satu pangsa pasar yang mungkin juga bisa dilirik oleh grupnya Mas Singgi, ya kan, di mana tadi kembali lagi untuk ini pangsa pasar yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk bertumbuh tadi, pangsa pasar UMKM tadi. Jadi kita melihat tadi potensi ini mungkin bisa dilirik oleh Mas Singgi juga. Tapi di luar daripada itu mungkin industri-industri yang ada nanti mungkin dengan sendirinya mitra-mitra kita dari berbagai macam komunitas ini bisa memasarkan tadi bisa memasarkan jasa yang diberikan oleh grupnya Mas Singgi. Dengan Mas Singgi mendaftar menjadi mitra usahanya kita, produk-produk layanan jasa tadi bisa dipasarkan oleh mitra pemasaran dari berbagai macam komunitas yang kita sudah bekerja sama. Kira-kira itu gambarannya Mas Singgi untuk saat ini. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Mas Singgi. Baik, Mas Singgi, terima kasih atas penjelasannya. Makasih juga Pak Andre. Semakin menarik diskusi kita kali ini. Ya, karena semua peserta nih semakin penasaran nih dengan makhluk yang namanya Kozi nih. Ya, berikutnya adalah Ibu Rohmawati SH. Ya, silakan kepada Ibu Rohmawati. Monggo Bu.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati, selamat pagi Bapak Warek, selamat pagi Pak Andre. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat bangga dan senang bisa gabung di acara di pagi hari ini bersama PT Kozi. Luar biasa. Mohon izin bertanya Bapak, selain produk jasa atau fitur jasa, apakah ada produk-produk lain yang konsumtif di tengah masyarakat di era globalisasi saat ini yang bisa kami pasarkan via online, Bapak? Karena saya sangat tertarik dengan seminar kali ini. Kebetulan saya punya jiwa usaha gitu, Bapak. Tapi karena saya juga ibu rumah tangga, jadi saya ingin mencoba bergabung bersama PT Kozi di dalam bidang produk pemasaran gitu, Pak. Baik, Ibu. Mohon izin. Terima Baik, kasih, Ibu. Pak. Terima kasih Ibu Rohmawati untuk pertanyaannya. Bapak. Ya, jadi tadi seperti yang saya gambarkan, produk-produk kita memang fokus pada produk-produk UMKM, Ibu. Dan kita melihat potensinya ada. Di luar daripada itu memang juga ada produk retail lainnya. Selain daripada UMKM, ini produk retail yang sudah memiliki brand. Jadi retail secara umum. Ini selain tadi yang kita memang ada adalah produk properti, produk retail tadi sifatnya UMKM dan non UMKM. Kita juga ada jasa, Bu. Tadi fitur jasa ini tadi kita ingin di mana setiap individu tadi yang sudah memiliki kompetensi sanggup memberikan tadi bisa memberikan konsultasi terhadap mereka yang membutuhkan. Contoh kalau di bidang hukum tadi mungkin tadi mengenai kontrak dan lain sebagainya, ini produk jasa yang mungkin bisa langsung seperti Ibu saya lihat memang sebagai alumni daripada sarjana hukum dari Fakultas Hukum mungkin bisa tadi melakukan hal tadi. Ini salah satu produk yang memang bisa langsung Ibu lakukan. Tapi di luar daripada produk-produk tadi mungkin produk apa saja Bu kita memang ini Bu. Jadi kemarin juga kemarin malam juga kita ada Zoom dengan pelaku usaha di Indonesia Timur, di Sulawesi Tenggara, Bu, tepatnya. Itu di mana mereka juga menanyakan bagaimana untuk produk-produk yang sifatnya trading, Bu. Jadi contoh mereka mencari barang-barang bekas dalam hal ini bentuknya mesin, kapal, dan lain sebagainya. Nah, kita juga menyarankan hal yang sama, mereka bisa bergabung sebagai mitra usaha, di mana otomatis tadi mitra-mitra pemasaran tadi siapa saja yang mempunyai akses terhadap kebutuhan yang diinginkan, tentunya besi nih Bu ya, logam yang mereka cari. Jadi dari mesin, kapal rusak dan lain sebagainya itu mereka kumpulkan Bu. Jadi mitra-mitra kita tadi bisa tadi mencari tentunya saya sampaikan bahwa beliau bisa bergabung sebagai mitra usaha, di mana nanti mitra-mitra pemasaran kita dari komunitas-komunitas yang lain di berbagai tempat bisa mencari produk itu. Jadi bukan hanya dari Sulawesi Tenggara nanti dia mencarinya, tapi dia memiliki akses Bu melalui dengan platform digital yang kita bangun, dengan melalui komunitas-komunitas yang kerjasama dengan kita, mereka Bapak tersebut memiliki akses Bu untuk barang-barang yang dicari tadi. Itu salah satu produk yang memang belum ada di maksudnya layanan seperti itu sebenarnya bisa kita langsung tambahkan. Dan saya sudah sampaikan juga dengan board bahwa potensi itu sebenarnya ada. Jadi beliau juga tertarik untuk bergabung yang dari Sulawesi Tenggara karena melihat potensi tadi, aksesnya dia bukan hanya di Sulawesi Tenggara, tetapi akses dia sekarang terbuka dari tempat lain, yang dimana dibantu oleh mitra-mitra kita dari komunitas-komunitas yang tersebar di berbagai tempat, Bu. Jadi kira-kira polanya seperti itu, Ibu. Sehingga produknya terbuka sangat luas, Bu. Karena memang kita, walaupun kita bukan e-commerce, tapi kita memang platform pemasaran, tetapi kita mau platform pemasaran ini mau memiliki pangsa pasar tadi, Bu. Mau membangun pangsa pasar tadi dengan cara apa? Dengan cara kebersamaan bersama komunitas dan pelaku usaha, Bu. Jadi ini kita yang ke depan kita coba juga untuk bisa menggerakkan keterlibatan dari pemerintah daerah, sehingga tadi seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Warek ini sekali mengenai teori triple helix. Jadi triple helix dan pentahelix. Jadi beliau sampaikan ke saya bahwa potensi itu ada. Jadi ke depan memang kita coba untuk ke sana. Tapi kita harus memulai dulu, Bu. Saya berpikirnya seperti itu. Sehingga tadi kalau Ibu bisa bergabung dengan kita,
produk apa saja kita terbuka, Bu. Jadi ini kesempatan buat kita bersama membangun tadi, Bu, pangsa pasar tadi melalui ya produk, melalui tadi pemasaran yang ada, Bu. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan saya bisa sudah menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, terima kasih Bu Rohmawati. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bayi Haki. Nah, kepada Bayi Haki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki dari Universitas Surya Dharma, Fakultas Kedirgantaraan. Nah, kebetulan saya mempunyai usaha dalam bidang konsumsi sebagai supplier ikan-ikan segar. Jadi saya pertanyaan, di Cozy ini akan bila kita bertemu dengan customer dari Cozy, apakah pihak Cozy itu akan bertanggung jawab dalam proses transaksi pembayaran atau ada masalah kekeliruan dalam proses transaksi tersebut, gitu. Atau seperti kita dalam Gojek atau dalam Grab itu jadi pihak ketiga, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Andre. Terima kasih, Bayi Haki. Pertanyaannya cukup menarik. Jadi kita memang kita bukan platform e-commerce, tetapi transaksinya kita betul sama dengan e-commerce. Jadi kalau kita lihat di e-commerce yang lain, transaksinya kita sama. Jadi kita juga transaksi itu konsumen atau end user-nya itu nanti bertransaksi langsung dengan bisnisnya daripada Bayi Haki, di mana memang pembayarannya kita menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini Sendit, dan pengirimannya nanti juga dari segi shippingnya kita menggunakan shipper. Ini perusahaan yang sudah bekerja sama dengan platform-platform e-commerce yang besar. Jadi semuanya memang terjadi seperti transaksinya seperti di dalam proses transaksi di e-commerce. Jadi kita menangani mulai dari pembayaran dengan kita bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk pengiriman juga kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengirim. Jadi nanti end user, konsumen akhir daripada yang membeli produk-produknya Bayi Haki bisa istilahnya bisa membeli langsung ke istilahnya ke usahanya Bayi Haki, nanti pengiriman dan pembayaran dilakukan oleh platform pihak ketiga, yaitu Sendit dan shipper. Jadi modelnya sama. Tapi berbicara mengenai hasil laut yang segar, ini contoh kenapa kita memang awalnya konsepnya komunitas tadi. Jadi kita berharap dengan kita adanya komunitas juga di Sulawesi Tenggara ini mempunyai potensi yang luar biasa juga sebenarnya, tetapi tidak memiliki pangsa pasar. Jadi harapan kita siapa tahu nanti di kemudian hari Bayi Haki bisa membangun pangsa pasarnya tadi yang istilahnya membuka peluang potensi untuk mengambil produk-produk juga dari daerah lain. Sehingga nanti tadi dan ke depan kita berharap juga kita juga sedang berusaha untuk bekerja sama dengan departemen-departemen untuk tadi bisa membuka bisa memberikan jembatan, memberikan gambaran potensi untuk ekspor. Tapi kalau nanti mungkin sedikit saya bisa nanti tadi malam kita baru share juga sebenarnya berdasarkan data 2021 ini saya dapat dari CEO-nya kita data ini di mana ekspor kita itu melejit luar biasa di kuartal pertama 2021 ke Cina. Ekspor kita ke Cina salah satunya adalah produk-produk olahan daging ikan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kita sebenarnya tidak lihat, tapi dengan adanya informasi ini mestinya nanti mungkin bisa di-share sekilas Ibu. Mohon izin Ibu Ati. Nanti Resti akan coba share supaya adik-adik nih contohnya tadi dari Bayi Haki memiliki potensi yang luar biasa. Saya berharap sekali Bayi Haki ini nanti bisa ke depan bisa menjadi eksportir bukan hanya sebagai pemain lokal dengan memanfaatkan potensi alam atau hasil laut yang luar biasa juga di daerah lain. Salah satunya kemarin di Sulawesi Tenggara yang kekurangan pangsa pasar. Jadi ini yang bisa menjadi potensi. Lobster dan lain sebagainya ada dimiliki di Sulawesi Tenggara.
Jadi ini juga potensi untuk ekspor ke daratan Cina. Jadi kita bukan hanya sebagai pangsa pasar, tapi kita juga membuka peluang pasar di tempat lain. Ini harapan saya nanti buat adik Bayi Haki bisa mencapai ke arah sana dengan bergabung bersama-sama dengan kita gitu. Baik Pak, kalau gitu terima kasih jawabannya Ya. cukup memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau boleh saya share ke Bayi Haki atau adik-adik yang lain juga yang memiliki lini usaha yang sama. Ini baru saja saya dapat mungkin seminggu yang lalu dari Pak William hadir dalam seminar ini juga. Beliau menyampaikan, jadi ini mungkin nanti bisa jadi acuan saja bahwa sebenarnya potensinya ada, mungkin belum banyak yang melihat potensi informasi ini, yang sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, sehingga Bayi Haki tadi yang bermain dengan ikan segar dan lain sebagainya, siapa tahu nanti bisa terbuka juga untuk untuk produk-produk dari daerah yang juga memiliki potensi yang luar biasa dan kekurangan pangsa pasar sebenarnya mereka. Ya. Jadi ini kalau untuk produk industri ikan tadi, mana tadi? Itu naik 816%. Jadi 8 kali lipat. Ini olahan daging, ikan, dan invertebrata air lainnya. Saya nggak tahu jenis detailnya apa, ini HS16, jadi detail daripada produk ini. Tapi saya melihat sekilas, kemarin sempat saya share ke Pak Warek 3, dan Pak Warek 3 juga melihat ini potensi yang luar biasa. Ya, begitu saja mungkin arahannya. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh adik Bayi Haki. Baik, terima kasih Pak. Memang di Unsurya itu sebenarnya ada apa ya namanya ya, modal yang besar Pak dari segi mahasiswanya. Yang saya tahu juga karena saya dosen manajemen, itu sebenarnya di manajemen sendiri itu banyak juga mahasiswa yang menghasilkan produk Pak. Mungkin nanti itu adalah adalah bagian dari Unsurya sendiri gitu Pak. Karena memang banyak sekali produknya untuk di Fakultas Ekonomi sendiri itu sudah banyak mahasiswa yang menghasilkan produk. Jadi selain di Kozi itu, jadi selain dari kita bermitra buat teman-teman bisa juga jadi mitra pemasaran. Jadi kalau kalian belum punya produk, kalian bisa menjadi mitra pemasaran dari Kozi. Yes. Mungkin itu ada lagi yang mau bertanya, tapi waktunya sudah habis ya Pak kita ya Pak. Baik Ibu. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi tentang Kozi, mungkin teman-teman bisa menghubungi Mbak Ambar ya di Unsurya. Nanti ada di-share kembali nomor WA-nya ya. Mungkin akhir kata saya berpantun sedikit sebelum menyelesaikan materi ini. Hari Raya makan rendang, ditambah juga dengan nasi. Jika memang diberi umur panjang, izinkan kami berjumpa kembali. Satu lagi, sore hari pergi ke rumah Ani, ditemani dengan si Maman. Saya akhiri perjumpaan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kepada Pak Novan Andre, terima kasih. Terima kasih Ibu. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC acara. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Atik Budi dan juga kepada narasumber 1. Acara selanjutnya ialah penyerahan ke moderator 2 kepada Ibu Meti Arianti, SPSI, MPSI, dipersilakan. Itu narasumber. Moderatornya bukan beliau. Oh iya. Mohon maaf Ibu, untuk moderator 2 adalah Ibu Cynthia, RSSI, MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih MC. Kita lanjut ke materi seminar kedua kepada Ibu Meti Arianti, SPSI, MPSI Psikolog ya. Saya izin sharing CV beliau ya.
Ya, ini CV beliau. Beliau Bu Meiti Arianti, STP Sarjana Psikologi, Master Psikologi. Ini email beliau. Beliau kantornya di M. Yurika Psikologi Konsultan. Tinggalnya di Mutiara Depok. Kemudian pengalaman bekerjanya sangat banyak ya. Ada ketua lembaga di Psikologi Konsultan dari 2010 sampai sekarang, dosen di Gundar. Banyak psikolog juga sebagai di Binaker School, Daycare. Kemudian Sally tahu juga ada di SDIT, Rumah Sakit Hermina sampai sekarang. Kemudian psikologi forensik sampai dengan sekarang. Kemudian asesor dan juga ada proses rekrutmen juga beliau menjadi asesornya. Banyak sekali ya asesor-asesor dari yang dilakukan oleh beliau. Kemudian ada terapis juga di sekolah Down Syndrome dari 2007 sampai 2010, terapis juga di SLB. Kemudian beliau juga karyawan di Lembaga Psikologi Life Konsultan Malang, Jawa Timur dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Untuk Bu Meiti, waktu dan tempatnya dipersilakan Bu, materinya Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Mbak Moderator. Saya senang sekali bisa diundang hari ini di Unsurya. Terima kasih Pak Warek yang sudah mengundang. Dan terima kasih juga panitia yang sudah kemarin berhubungan dengan saya. Oke, saya mau pastikan suara saya terdengar sangat jelas buat Anda semua. Jelas, Bu. Jelas. Baik, saya mau minta share screen, izin share screen ya. Oke. Share screen saya terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, tidak ada masalah ya. Baik. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan, saya mungkin akan memperkenalkan lebih singkat lagi. Ini adalah tema kita hari ini, tantangan fresh graduate memasuki dunia kerja saat pandemi. Tadi sudah dibuka oleh dari Kozi, itu luar biasa banget, saya sempat dengar tadi. Dan kemudian saya akan membahas tentang apa sih tantangan fresh graduate itu memasuki dunia kerja, terutama saat pandemi seperti sekarang. Oke, tak kenal maka tak sayang. Ini tadi nama lengkap saya, ini nama panggilan, kemudian saya juga menyertakan email konsultasi yang nanti mungkin sekiranya ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, karena nanti ini PPT-nya akan saya berikan nanti ke Bu Endah, jadi tolong nanti kalau misalnya ada yang mau minta silakan. Dan kemudian ini ada kantor saya juga ada, ini pengalaman kerja. Kebetulan basic saya itu klinis. Saya ngajar di Gunadarma, terus kemudian saya juga di Rumah Sakit Hermina, terus kemudian saya juga kebanyakan sekarang 2 tahun ini saya kebanyakan terlibat di forensik. Itu saya bekerja sama dengan Bu Cassandra Associate. Jadi kebanyakan saya melakukan pemeriksaan tindak pidana terutama untuk kasus-kasus terorisme. Jadi saya sudah hampir puluhan kasus teroris yang sudah saya periksa. Oke. Kemudian saya juga punya lembaga dan saya juga psikolog di beberapa sekolah yang ada di Jabodetabek. Nah, kalau Anda buka Google, biasanya saya cukup ada dikenal di Google. Jadi kalau kalian buka nama saya, Meiti Arianti, di sini akan banyak banget. Nanti Anda akan bisa berkenalan dengan saya lebih jauh di situ. Terus kemudian saya juga ada buat YouTube. YouTube ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk masyarakat di luar sana yang nggak sempat konsultasi dengan saya atau nggak bisa bayar psikolog. Jadi saya membagikan hal-hal yang berbau psikologi itu di YouTube saya. Dan kemudian saya juga ada TikTok. TikTok juga bukan untuk gaya-gayaan atau untuk joget-joget yang nggak jelas, tapi lebih ke hal-hal yang menyangkut psikologi. Oke, baik, kita masuk pada materi. Saya punya waktu 1,5 jam. Mbak Cynthia, nanti saya tolong diingetin kalau... Iya, baik Bu. Jangan sampai kebablasan. Oke, saya mau bicara tentang fakta dulu. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi COVID-19 itu membuat pelaku usaha kerap mengalami kesulitan. Jadi dampak persaingan itu jadi semakin ketat mencari pekerjaan, terutama untuk yang fresh graduate. Jadi masa transisi perusahaan itu, perusahaan yang masih kesulitan untuk berdiri dan mempertahankan perusahaan, itu mencari kandidat yang dapat berkontribusi secara selektif. Munculnya COVID-19 ini menjadi epicentrum permasalahan baru di Indonesia. Lapangan pekerjaan mengerucut, banyak perusahaan melakukan PHK, tidak mengadakan rekrutmen lagi, dan bisnisnya pun dihentikan sementara.
Sebab saat roda ekonomi landai dan melambat, itu banyak perusahaan merumahkan pegawainya. Jadi nggak buka lowongan besar-besaran dulu. Tapi jangan khawatir, walaupun kondisi sulit, optimisme harus tetap kalian kedepankan. Karena ternyata meski begitu, lulusan 2020 dan 2021 itu merupakan lulusan yang banyak dicari. Hanya saja banyak dari para fresh graduate ini yang bingung saat melihat kondisi pertarungan tenaga kerja. Bayangin, lowongan kerjanya sedikit tapi yang berebutan banyak. Gitu. Fresh graduate itu mampu bersaing dengan kandidat lain yang lebih berpengalaman dari korban-korban yang udah di PHK. Dulu saat lulus antara SMK, SMA, D3, dan D1 itu beda fungsinya di perusahaan. Sekarang itu lebih seram, karena lulusan S1 itu bisa melawan SMK. Untuk menghadapi hal ini diperlukan ada yang namanya korelasi skill, sesuai dengan dibutuhkan karyawan gitu. Nah, jadi selain memikirkan cara gimana untuk mendapatkan pekerjaan, maka hal yang paling penting yang menurut saya harus kalian lakukan itu untuk diri sendiri. Jadi fokusnya dulu nih, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya ini apa potensi saya? Nah, itu dulu nih. Oke, apa yang harus dipersiapkan? Pengangguran semakin banyak, persaingan makin ketat. Ini yang menjadi tantangan utama yang akan kalian hadapi sebagai fresh graduate pandemi dalam tanda kutip. Kalian tuh akan bersaing dengan fresh graduate angkatanmu, terus kemudian angkatan sebelumnya, ditambah plus karyawan yang terkena PHK. Jadi banyak perusahaan yang sedang stop rekrutmen sehingga mengakibatkan sumber daya manusia itu melimpah, tidak bisa terserap dengan baik. Jadi persaingan makin ketat. Kemudian tidak ada batasan ilmu. Nah, di era new normal ini batasan ilmu itu semakin tipis. Ini menjadi tantangan fresh graduate di tengah pandemi. Semua orang bisa belajar apapun tanpa mengenal background. Hal ini yang dikarenakan banyak waktu luang yang orang-orang dapatkan akibat dari di rumah saja. Jadi kalian tuh nggak boleh merasa nyaman atau puas hanya dengan ilmu yang kalian dapat sekarang. Banyak perusahaan saat ini itu menginginkan karyawan yang serba bisa. Oke, di garis bawahi serba bisa. Jadi ilmu dan pengetahuan itu harus kalian upgrade. Jadi kalian harus menambah ilmu itu untuk nilai jual kalian, gitu. Nah, kemudian asas skill. Ini pasti menurut saya kalian juga sudah mungkin sudah banyak yang melakukan dari saya dengar tadi ya. Sambil menunggu masa panggilan kerja, ini kalian harus memanfaatkan nih untuk gimana caranya supaya mengasah keterampilan. Tujuannya untuk apa? Daftar kalian di CV kalian. Karena itu akan menambah kalian baru gitu. Karena biasanya kalau asesor memeriksa itu biasanya kami akan melihat ini kira-kira skillnya apa yang bisa dia lakukan gitu. Nah, terus kemudian coba gunakan sosial media itu untuk mengupgrade ilmu-ilmu kalian. Misalnya TikTok itu bisa dipakai loh. Jangan nonton gue joget-joget aja gitu, atau misalnya nge-prank-prank dan nggak penting gitu. Karena banyak pendidikan yang ada di situ. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Terus kemudian yang paling penting itu juga adalah pelajari wawancara online. Kalau dulu kan kalau misalnya sebelum pandemi itu kalau misalnya proses rekrutmen datang, terus kemudian ke kantor gitu dan wawancara. Kalau sekarang udah enggak. Kalian tentu tahu bahwa semuanya sudah dilakukan online. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan, gimana sih kalau misalnya wawancara online, tekanan suaranya, kontak matanya, senyumnya, berikan kesan baik. Kalian tetap harus berpakaian rapi, gitu. Tubuh itu harus tetap dengan posisi tegak, nyaman. Terus kemudian atur ruangan supaya bagaimana kesannya pada saat pewawancara itu melihat Anda, dia tahu bahwa Anda berada di ruangan yang tepat, terus tidak berisik dan lain-lain. Itu harus sudah dipikirin gitu. Nah, kemudian kalian juga harus bisa mempersiapkan diri untuk WFH. Jadi biar tidak gagap dan bingung, pelajari aplikasi meeting. Karena saya banyak sekali nanganin karyawan yang stres dan depresi itu karena tidak siap dengan WFH. Mereka motivasinya menurun, merasa nggak produktif, galau setiap hari, karena dia ngerasa galau. Kenapa sih ini online membuat saya tuh jadi nggak bisa bertemu dengan teman-teman saya ngerasa nggak bisa lebih maksimal. Jadi yang seperti ini tuh jadi hambatan gitu buat mereka. Padahal menurut saya mau offline, online nggak ada masalah, tergantung bagaimana cara kita gitu. Nah, kemudian perdalam materi, sering-sering ikut webinar. Seperti sekarang, banyak yang gratis. Selama mengasah keterampilan, pelajari materi yang kira-kira
kalian bisa dapat sertifikatnya. Buat apa? Itu tadi, CV lagi kembali. Gitu. Harapannya kalian bisa dapat ilmu bermanfaat, cari kerja, terus kemudian lebih optimis di tengah pandemi ini. Jadi masih banyak kok perusahaan bergerak yang buka lowongan, barangkali salah satunya itu posisinya Anda gitu. Jadi sering-sering ikut webinar, itu sangat penting. Oke, kemudian cari pengalaman. Minim pengalaman merupakan salah satu kekurangan fresh graduate di pasar kerja. Nah, untuk ngatasi ini kalian harus menjajal nih, gimana sih membuka usaha gitu. Terus kemudian jadi sukarelawan di sejumlah kegiatan media sosial. Mahasiswa itu kadang kalau misalnya seperti saya nih, mahasiswa aku itu dari semester 6 itu mereka udah mulai ikut-ikut untuk gimana caranya untuk psikotes, gimana caranya kalau misalnya berada di perusahaan, apa yang harus perlu saya ketahui tentang misalnya kayak rekrutmen gitu. Nah, itu mereka sudah mulai ngikut-ngikut. Karena nantinya saya pada saat kalau pada saat saya menjadi asesor nih, misalnya pada saat kemarin itu BPJS terakhir, terus kemudian ada penerimaan Bulog, Pertani, Jasara Harja, itu yang pertama yang saya lihat itu adalah CV-nya. Pengalaman kerja anak ini apa? Gitu. IP-nya biasanya itu belakangan, nanti aja deh dulu. Dia punya pengalaman apa sih? Gitu. Ketika saya merasa bahwa anak ini punya pengalaman banyak sekali. Nah, ini biasanya akan punya nilai jual. Gitu. Biasanya saya akan merekomendasikan. Nah, kemudian kolaborasi. Ini pengalaman membangun bisnis, gitu ya. Di masa pandemi itu terlibat banyak-banyak kalian melakukan gerakan sosial. Ini akan berguna bagi proses pengembangan diri kalian di masa mendatang gitu. Jadi berkolaborasi dengan tim dalam proyek itu akan berdampak besar bagi kalian. Kemudian optimalisasi media sosial, jaringan sosial. Ini semua orang tuh kan di rumah aja selama pandemi. Satu-satunya cara kalian untuk menunjukkan diri kalian di publik itu melalui dunia maya. Buat akun media sosial, kemudian pelajari bagaimana menampilkan diri yang baik di dunia media, di dunia maya. Mulai dari buat foto terbaru yang profesional, terus kemudian belajar menulis deskripsi diri yang mampu menarik perhatian rekrutmen. Jadi para fresh graduate ini seseorang kan kalian belum dikenal gitu. Nah, Anda bisa mulai membangun jaringan secara online. Hubungan lama dengan senior yang pernah bekerja sama di organisasi kampus, masuk ke grup-grup alumni media sosial, hingga menjaga koneksi baik dengan dosen pembimbing, itu menjadi pintu untuk membuka jaringan. Kesan baik mesti Anda tunjukkan secara baik di depan mereka. Bisa saja orang-orang yang di jaringan itu akan membuka peluang kerja di masa mendatang. Kaitannya dengan menjaga koneksi baik dengan kampus, dosen-dosen, alumni, artinya itu harus kalian lakukan saat berada di kampus, pada saat perkuliahan. Dan masalah utama mahasiswa ketika tidak setuju terhadap kebijakan kampus atau nggak suka sama dosen, biasanya itu cukup agresif. Dengan melakukan demo misalnya. Karena mahasiswa itu kan identik tuh dengan demonstrasi. Nggak dilarang mengutarakan pendapat, boleh, karena kebebasan berpendapat itu kan dijamin negara. Gitu, sama seperti kebebasan beragama atau kebebasan yang lain. Gitu. Nah, tapi mahasiswa kadang-kadang suka nggak mikirin dampaknya. Apa sih dampak dari perbuatannya? Nah, jadi karena kadang-kadang ketika kita melakukan aksi itu saling menyalahkan di mana satu pihak ingin terpenuhi nih haknya. Padahal idealnya mahasiswa itu kan harus menampilkan idealismenya dengan cara yang elegan, mampu melihat secara jelas cara terbaik untuk mengekspresikan idenya. Mahasiswa harus melihat indikator bahwa apa yang saya gunakan ini layak atau enggak sih, atau ideal atau tidak ketika saya menggunakan cara ini. Kemudian mahasiswa juga harus mampu membaca dan mengalkulasi efek dari aksi-aksi yang dilakukan. Jadi sebaiknya memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Kemudian mahasiswa juga harus melakukan aksinya itu harus mempertimbangkan tanggung jawab pencitraan. Mahasiswa itu kan mempertimbangkan citra yang harus dipelihara di pundaknya. Mungkin harapan orang tua, harapan sebagai calon intelektual negeri, pelanjut generasi muda, bangsa, kemudian citra kampus, itu juga kalian harus jaga. Karena kalau citra kampus tercoreng, ya ketika kalian berada di dunia kerja, nah biasanya perusahaan akan berpikir 2 kali untuk menerima. Gitu. Jadi sama-sama saling menjaga. Kemudian, mahasiswa juga harus berorientasi pada pemberdayaan pemikiran, yaitu rajin melakukan pengasahan intelektual. Gitu. Nah, dan itu tidak bisa dilakukan di jalan raya, pintu gerbang kampus, karena mengasah intelektual sejatinya itu dilakukan di meja kelas, di perpustakaan, di pusat-pusat kajian, pengkaderan, gitu.
Dan ini yang nanti sebagai bekal pada saat kalian meninggalkan kampus. Jadi pikiran-pikiran yang mencerahkan yang kalian miliki ini yang berguna untuk masyarakat nantinya. Nah, mungkin saat ini ketika Anda melakukan demo, kalian merasa bahwa, enggak, ini kan kita berkelompok nih, gitu. Tapi jangan salah gitu, jangan sampai nanti kalian ditunggangin, terus kemudian nanti mudah terprovokasi gitu, sehingga kalian akhirnya toh pada kenyataannya bukan membawa kelompok lagi, tapi membawa individu, diri kalian sendiri gitu. Padahal fokus perhatian kalian itu kan sebenarnya dunia kerja nih nantinya, keluar dari kampus, karena kampus itu hanya tempat persinggahan, sehingga kesan baik itu harus kalian tampilkan agar kalian bisa lancar tuh ke depannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, hal yang paling penting yang harus dipersiapkan itu adalah tekanan dari diri sendiri. Tantangan fresh graduate itu tidak kalah pentingnya, yang harus dipersiapkan adalah kesehatan mental. Banyak banget fresh graduate saat ini tuh ngalamin gangguan kesehatan mental. Hal ini disebabkan karena mereka itu memberikan tekanan pada diri sendiri. Tekanan ini berasal dari diri karena merasa sulit mendapat panggilan kerja, malu terhadap keluarga serta teman-teman, merasa jadi beban keluarganya, bingung harus gimana setelahnya, merasa tidak berdaya, menyalahkan keadaan, dan lain-lain. Jadi kalian harus sabar, karena memang kondisinya lagi sulit. Gitu. Jadi tetap berusaha dan berdoa. Oke? Nah, saya tidak akan terlalu banyak teori sebenarnya. Saya mau kita melakukan refleksi bersama dan cek diri masing-masing, karena buat saya ini yang paling penting gitu. Saya mau berinteraksi dengan Anda semua yang ada di sini. Ini saya lihat tidak terlalu banyak yang open kamera, tapi harapan saya adalah Anda bisa open mic atau mungkin paling tidak bisa chat, karena kita akan langsung berinteraksi. Oke? Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini itu memiliki kekuatan, energi, kemampuan yang terpendam, yang mungkin belum optimal, yang biasa kita sebut dengan potensi diri. Oke? Nah, kita akan refleksi sejenak gitu. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa gambar-gambar yang bisa kalian pilih. Bagaimana melihatnya? Coba melihat gambar itu dari sudut pandang Anda. Lihat detail, lihat realitanya, lihat Anda boleh zoom in, boleh zoom out, boleh lihat apakah ada sensasi atau ada insight yang muncul, atau ada memori, atau ada kisah, atau ada pengalaman terkait pada saat Anda melihat gambar tersebut. Oke? Aturannya, semua orang punya sudut pandang yang berbeda, jadi hargain. Tidak ada judgement, tidak perlu ada ekspektasi, tidak perlu ada sudut pandang, karena tidak ada sudut pandang yang salah, karena semuanya benar. Oke? Nah, saya nanti akan mengajukan pertanyaan, dan kemudian dari pertanyaan itu saya akan menampilkan sebuah gambar yang kalian boleh lihat dan pilih. Jadi ada 2 gambar, silakan kalian pilih yang kira-kira mewakili dari pertanyaan yang saya berikan. Jadi misalnya saya bertanya, apakah potensi saya, Anda tanya sama diri Anda sendiri, apakah potensi saya sudah optimal? Jika belum, apa yang menghalangi? Saya ada 2 gambar, silahkan kalian pilih, dan kemudian kalian utarakan, boleh kalian langsung open mic, atau mungkin ada yang mau chat, sampaikan apa yang kalian rasakan saat melihat gambar tersebut. Sesuaikan dengan pertanyaan, apakah potensi saya sudah optimal atau belum? Jika belum, kira-kira apa yang menghalangi saya? Ini adalah gambar pertama. Kalian boleh lihat secara detail, mungkin warnanya, mungkin gambarnya, atau mungkin ekspresinya. Dan ini adalah gambar kedua. Saya tidak tahu gambar mana yang kalian pilih. Tapi silakan, boleh langsung di chat, boleh langsung mau open mic. Kalau misalnya Anda mau langsung sampaikan, saya pilih nomor 1 karena apa? Gitu. Sesuaikan dengan pertanyaan saya tadi. Apakah potensi saya sudah optimal? Jika belum, apa yang menghalangi saya? Silakan. Oke, 1 alasan. Silakan peserta. Oke, 1 alasannya apa, Bagas? Kenapa kamu milih 1? Apakah potensi saya sudah optimal? Jika belum, kira-kira apa yang menghalangi sehingga potensi saya belum maksimal nih sampai saat ini? Kalau Anda memilih nomor 1, kira-kira apa yang terbayang? Memori apa yang muncul?
Oke. Gambar 1, karena saya lebih suka lihat orang yang sedang berusaha. Good, bagus. Jadi, saya bisa melihat bahwa Anda sekarang lagi berusaha nih. Oke. Boleh yang lainnya silahkan. Apa yang kalian rasakan saat melihat gambar ini, dan kira-kira gambar mana yang mewakili pertanyaan tersebut? 2, karena saya masih sering menunda. Oh, oke. Ini kalau sudah kata menunda, ini biasanya ini ya, ini harus langsung dicoret. Kalau saya bilang bahwa ada yang namanya teknik kontras gitu. Nah, teknik kontras salah satunya ketika kita punya hal-hal yang negatif gitu atau yang tidak menguntungkan, itu langsung dikontrasin, itu maksudnya dicoret gitu ya. Oke, sering menunda-nunda. Oke, gambar 1. Gambar 1 karena terlihat seperti banyaknya tantangan yang dihadapi sehingga terlihat effort yang sangat yang diberikan. Bagus. Oke. Nomor 2, mewakili saya karena saya selalu membayang-bayangkan hal-hal yang akan saya lakukan tanpa melakukan aksi. Oh, oke. Mimpi dulu, dibayang-bayangin. Padahal harusnya action dulu. Oke. Nah, ini permasalahan juga nih, gitu. 1, karena berani coba. Oke, sekarang lagi berjuang. Bagus. Nomor 2, karena terkadang saya agak takut minder. Wah, ini harus dikontras lagi. Oke. Minder, takut, ini penyakit. Oke, yang harus dimusnahkan dari diri kita. Oke, gambar 1 karena banyak saingan di luar sana. Yang lain boleh langsung ini ya, boleh langsung sampaikan sendiri gitu. Tapi kalau nanti semua saya baca satu-satu bisa panjang. Saya mau ke pertanyaan kedua. Oke, karena ini sebenarnya untuk refleksi kita masing-masing. Apa target saya saat ini? Oke, ada 2 gambar. Silakan Anda pilih sesuai dengan pertanyaan saya. Apa target saya saat ini? Gambar berapa dan kemudian mengapa? Gambar 1, karena banyak persaingan di luar sana. Betul. Jadi ketika banyak persaingan di luar sana, artinya Anda sudah harus mempersiapkan diri. Oke. Saya lebih suka gambar 1 karena saya punya semangat yang kuat. Bagus. Keren. Ya. Itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa sekarang. Oke. Ada lagi? 1, berani menghadapi tantangan. Oke. Ya, kalau melihat gambar 1 ini kayaknya berani menghadapi tantangan ya, dari atas turun ke bawah. Berani bermimpi, mendaki dan terjun ke usaha langsung. Oke, bagus. Ini yang paling perlu itu sebenarnya kita mimpi dulu baru eksekusi ya. Karena katanya kalau kita nggak punya mimpi, kita kadang-kadang itu susah untuk mewujudin. Oke. Ada lagi? Atau kita masuk ke pertanyaan refleksi selanjutnya? Gambar 1, berani untuk gagal. Betul, gagal. Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi nggak perlu takut gagal. Setiap orang itu harus belajar dari kegagalannya. Oke, gambar 2. Saya lebih banyak istirahat dulu sebelum menghadapi tantangan di luar. Sebelum stres datang. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Kita ada yang namanya sesi pause yang akan saya berikan di sesi akhir. Itu juga pause sejenak atau jeda. Itu juga istirahat. Oke. Nah, kemudian gambar 1, terus maju, meluncur, jangan mundur ke belakang. Iya benar. Kalau udah meluncur nggak mungkin ke belakang lagi ya. Gitu. Bagus. 1, karena saya lebih suka explore sesuatu walaupun itu hal baru untuk saya. Bagus. Bagus sekali, Anggrek. Oke. Gambar 1, karena harus berjuang melawan rintangan apapun. Bagus, Bagas. Ya. 1, ketakutan yang harus dilawan. Iya. Ketakutan itu kadang-kadang suka menghantui kita ya, cemas itu nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau sudah terlalu mengganggu itu yang harus di ini. Nah, berani challenge, betul, bagus, oke. 2, mendalami potensi dan kondisi. Oh, itu juga bagus jadi. Jadi kamu lagi berpikir nih, oke, saya potensinya apa ya? Terus bagaimana saya mendalam ini? Oke, berani challenge. Oke, sip. Saya mau masuk di pertanyaan refleksi ketiga. Apa skala prioritas saya saat ini? Oke. Apa skala prioritas saya saat ini? Saya ada 2 gambar, silahkan Anda pilih dan mewakili pertanyaan tadi. Apa skala prioritas saya saat ini? Oke, silahkan. Nomor berapa? 1 atau 2, kira-kira apa skala prioritas Anda saat ini? 1, mengejar cita-cita. Bagus. Itu paling penting ya, mengejar cita-cita.
Setiap orang pasti punya keinginan, punya cita-cita. Oke, ada lagi? Atau ada yang mau open mic, yang mau ceritakan atau mau menyampaikan sesuatu mungkin? Apa skala prioritas saya saat ini? Iya, silakan yang mau open mic. Fokus pada target yang ingin dicapai. Oke, bagus. Maju, mau cepat lulus, harus dikejar terus. Betul, cepat lulus ya. 2, karena masih banyak yang masih saya coba untuk experience lebih dalam. Oke, good, nggak apa-apa. Benar, bagus. 1, berjuang untuk meraih tujuan. Meraih mimpi. Oke, bagus. 1, ngejar cita-cita untuk membahagiakan keluarga. Oke. Gambar 2, terjun bebas, nekat menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Jadi mau tidak mau, kita harus menyesuaikannya. Bagus. Itu semangat yang bagus sekali, Adim. Oke, 1, karena saat ini prioritas saya berjuang, berusaha agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, Hafiz. 1, mulai melangkah dan maju memperoleh kesuksesan. Oke, nomor 1, waktu praktekkan semua ilmu yang dapat guna mendapatkan perusahaan sendiri. Oke, Sigi, betul. Kamu harus jadi tuan rumah buat dirimu sendiri. Oke, bikin perusahaanmu sendiri. Berusaha terus menuju sukses. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, dan pertanyaan terakhir adalah, apa solusi terbaik untuk hidup saya saat ini? Apa solusi terbaik untuk hidup saya saat ini? Ini adalah pertanyaan refleksi terakhir. Oke, saya memberikan 2 gambar. Kira-kira mana gambar yang mewakili pertanyaan tadi? Apa solusi terbaik untuk hidup saya saat ini? Boleh dipilih nomor berapa dan kira-kira apa yang membuat Anda memilih gambar tersebut. Gambar 2, terus berjuang, maju ke depan, mempertahankan apa yang sudah saya capai, walau kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Iya, betul sekali, Ana. Oke, gambar 1, solusi saat ini saya berani melangkah dan mencoba hal baru. Betul. Oke, berani melangkah jalan. 2, tetap maju tanpa memikirkan hasil, karena hasil itu urusan Tuhan. Betul, karena katanya Tuhan itu melihat usaha kita, bukan hasilnya. Oke? Bagus. 1, terus tingkatkan kualitas diri dengan berbagai pengalaman. Bagus. Oke, itu yang dibutuhkan ya. Tingkatkan kualitas diri dengan berbagai pengalaman. Oke, baik. Kalau begitu, saya mau sampai tiba di proses. Setelah refleksi tadi, ada beberapa pertanyaan kalian sudah jawab. Ada yang namanya proses untuk ke depan. Dalam 24 jam, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pada hidup Anda? 24 jam ke depan aja. Yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan saat ini. Oke. Silakan. 24 jam ke depan. Yang paling dekat. Itu kira-kira apa yang bisa kalian lakukan dalam hidup kalian? Optimis. Oke. 24 jam. Karena optimis itu terlalu di awang-awang, Ana. Mungkin kamu bisa lebih spesifik. 24 jam yang harus kamu lakukan. Menjadi orang produktif dan bermanfaat untuk orang lain, oke, ini bagus, Surya. Tapi untuk 24 jam ke depan, itu adalah tindakan konkret yang harusnya bisa kamu lakukan. Komitmenmu apa? Oke, komitmen melakukan sesuatu yang produktif. Oke, itu bagus, Anggrek. Tapi mungkin kamu harus bisa lebih spesifik. Kira-kira apa tindakan kamu yang paling bisa kamu lakukan dalam 24 jam ke depan? Oke, mencari tahu hal baru yang belum pernah diketahui. Oke, caranya gimana, Hafiz? Oke, 24 jam yang harus saya lakukan mengerjakan revisi, bermain dengan kucing peliharaan. Oke, benar. Itu hal-hal yang konkret. Oke, 24 jam ke depan, apa nih yang harus saya lakukan? Bagi waktu istirahat menjadi cukup 4 jam, oke. Bekerja 8 jam, oke. Sisanya belajar, menyusun ide-ide baru melalui membaca dan bertemu orang-orang bagus. Bagus, Singgi. Oke, bagus. Pergi ke rooftop dan memandangi langit dan bumi, apa yang ada di bawah dan di atas, agar lebih mensyukuri apa yang saya punya dan orang lain tidak punya. Oke, Adim. Oh, itu 24 jam harus kamu lakukan ya. Oke.
Bekerja, berusaha, beribadah, berdoa. Oke, Rahmawati, tapi harusnya lebih spesifik, konkret. Menyelesaikan segala sesuatu yang sudah dimulai. Oke, mengerjakan pekerjaan kantor lebih maksimal kembali. Oke, liburan ke puncak bersama keluarga. 24 jam ke depan. Oke, optimis. Melakukan apapun. Oke, mencari rezeki. Nah, kalau pertanyaan saya 7 hari atau 1 minggu ke depan, apa yang kalian ingin lakukan dalam hidup Anda? Cari rezeki untuk kebutuhan hidup, beribadah, melakukan kegiatan sosial, berkumpul sama keluarga, ini terlalu abstrak. Oke? Saya butuh kalian itu tahu apa yang paling konkret yang bisa kalian lakukan dalam 1 minggu. Tadi udah 24 jam nih. Oke, tadi ada, saya harus ngerjain skripsi, saya harus ngerjain tugas-tugas, itu jelas, konkret. 7 hari ke depan, dalam 1 minggu, ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kira-kira apa hal yang bisa kalian lakukan atau apa yang harus kalian lakukan dalam 1 minggu depan? Jadi harus lebih konkret. Oke, beribadah itu jelas. Oke, melakukan kegiatan sosial masih terlalu abstrak. Berkumpul dengan keluarga, oke, tiap hari kita lakukan ya. Oke, berikan hardcover skripsi ke kampus. Oke, Melda, itu konkret ya. 1 hari yang saya lakukan, kerjain skripsi, ngajukan sidang, berdoa supaya semua lancar, beristirahat sejenak, bermain dengan kucing, dan ngobrol dengan keluarga. Oke, cukup konkret. Kerja, Senin, Sabtu, sampai Sabtu, kemudian healing hari Minggunya. Oke, Ambar, kerja ini kurang spesifik kerja apa. Oke, tapi oke lah. Bekerja, belajar, bermain, beribadah, beristirahat. Oke. Mengulang proses yang dilakukan dalam 1 hari, menyediakan waktu untuk keluarga dalam 1 hari, seminggu memikirkan dan sudah dilakukan selama 6 hari. Evaluasi ada juga. Oke, belajar mengurus bisnis sendiri, Anindito. Oke. Nah, berarti kalau untuk 1 bulan ke depan apa? Tadi 24 jam, kemudian 1 minggu. Nah, yang lebih panjang lagi, 1 bulan ke depan nih. Belajar ngurus bisnis sendiri. Oke. Good. Itu. Nah, nanti itu kan masih agak abstraknya. Oke, mengurus apa nih poin-poinnya? Nanti kalian bisa checklist sendiri ya, tulis nanti. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan dalam 1 bulan ke depan? Ini yang paling penting sebenarnya. Nyari kerja. Oke, good. Alveldo, saya doakan kamu cepat dapat kerja ya, gitu. Sering menghubungi orang tua dan kasih apa yang diinginkan dan berbagi kepada yang membutuhkan. Oke, Hafiz, terima kasih. Bersyukur. Dalam 1 bulan ke depan bersyukur itu abstrak. Oke. Itu bukan pekerjaan, karena bersyukur itu adalah sesuatu yang tektok, gitu. Oke, 1 bulan saya lakukan berlibur. Oke, baiklah kalau begitu. Mbak, saya masih ada berapa jam lagi? Berapa menit lagi? 8 menit lagi, Bu. Oh, oke. 8 menit lagi, baiklah kalau begitu. Saya akan tutup dengan pause. Pause ini adalah waktu sejenak untuk kita ke diri kita sendiri untuk istirahat. Saya selalu mengatakan bahwa dalam 24 jam yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali malam hari, itu kita harus memberikan jeda buat diri kita sesaat untuk istirahat, gitu ya. Jeda atau pause. Saya akan memutarkan sebuah lagu pada Anda, silahkan Anda dengarkan, dan kemudian mungkin Anda bisa healing bersama, dan kemudian Anda boleh langsung chat atau sampaikan perasaan apa yang muncul atau memori apa yang muncul saat mendengarkan lagu ini. Oke? Silahkan kita pause sejenak, istirahat. People laugh as they stare at you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, where did I go wrong? How should I move on in spite of what I see? They're losing faith in me. You tell yourself you believe that in every feat it takes a heart to endure all the pain and grief, having the hope to see the best that you can be. Follow your dreams, the courage found within.
Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed to be. Got to find your place where you'll proudly face the wounds that come your way. Sometimes it's hard to say if you can stick to your desire. Never lose the fire that burns up light inside. For you to win the fight, you tell yourself to achieve, you must not retreat. Resist this toss and be tough if you must compete. Learning the path of fate by every road you take. Follow your dream, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed of, reaching that peak so high. But you can't describe all your fears inside. Then one day you might be filled with worries. You'll find out in time. Every misery meant to make you feel you're stronger to breathe. Follow your dream, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed to be. Oke. Ada yang mau chat perasaannya saat mendengarkan lagu tersebut, berdoa dan bersyukur? Apa nih? Oh, belum ya? Oke. Gimana perasaannya mendengarkan sesi pause tadi? Apa yang tiba-tiba muncul dalam perasaan kalian atau pikiran kalian semuanya? Bu, ngantuk, Bu. Oke, ada yang ngantuk, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses, Mas. Oh Oke. gitu. Soalnya Iya. biasanya dengerinnya metal gitu loh, Bu. Oh, gitu ya? Energi gitu. Nah, iya, nggak apa-apa. Relax, ada yang relax. Oke, relax. Terus kemudian tadi ada yang ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses juga. Happy, tuh, Pak. Ada yang happy loh dengerinnya. Kaget. Keinget jadi kondangan. Hah? Keinget jadi kondangan? Oke. Merasa nyaman, tenang, dan yang paling penting sebenarnya bersemangat. Jadi kalau tadi ada yang ngantuk, waduh ini kayaknya salah nih. Flashback ke masa lalu. Oke. Baiklah. Saya akan tutup. Ya, termotivasi. Nah, itu tadi. Itu yang paling penting. Termotivasi. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Potensi yang ada dalam diri kalian itu adalah kemampuan yang dapat tumbuh dikembangkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke. Tetap semangat, percaya diri, selalu yakin dan berdoa. Dan ingat, kerja otak kita ini bersifat repetitif. Jadi makin sering Anda memverbalkan pikiran-pikiran positif, maka itulah yang akan terwujud. Oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Meiti atas materinya luar biasa ya. Sekarang kita diberi refleksi, terus kemudian prosesnya. Untuk peserta atau rekan-rekan mahasiswa boleh dilanjutkan dengan pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya dengan Bu narasumber kita, Bu Mei. Dipersilakan.
Ya, Singgi. Kayak kempes. Silakan Assalamualaikum Singgi. Bu, izin Bu. Salam ya. Mau bertanya sama Ibu narasumber. Ya, silakan. Bu, tadi kan Ibu kan dengerin lagu begitu ya Bu ya. Terus habis itu saya jadi ngantuk. Apa saya error kali ya Bu otak saya Bu ya? Mikirnya siapa kok beda rambut ini gua. Ngejauh deh. Apa ada masalah gitu Bu? Maksudnya gitu loh Bu. Aja Bu. Makasih Bu. Oke. Enggak Mas Singgi ya. Jadi kalau jeda itu, setiap orang itu kan punya prosesnya masing-masing. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Anda atau yang lainnya gitu ya. Tapi pada saat kita mendengarkan lagu atau melihat gambar, itu kan kita punya sudut pandang yang berbeda tuh. Terus persepsi dan memori apa yang muncul. Kalau Anda ngantuk, itu berarti Anda terlalu lelah mungkin. Selama ini Anda kurang istirahat, makanya Anda diberi ngantuk untuk tidur. Oke. Oh, itu ya Bu ya. Oh iya. Tapi enggak error toh Bu ya maksudnya? Ya enggak dong. Kalau orang mau istirahat kan berarti tubuh Anda itu ini ada alarm yang paling mujarab loh. Kita harus tahu ketika tubuh kita mengatakan aduh ada sesuatu yang salah. Nah, itu kadang-kadang kan kita suka nggak aware tuh. Gitu kayak kok kepala saya sakit, udah dicuekin aja. Padahal itu indikasi untuk membuat kita ada sesuatu nih dalam diri kamu. Apa? Oh, berarti kita perlu istirahat atau tidur saya terlalu malam mungkin semalam. Nah, sering Bu, terlalu malam Bu. Nggih, matur nuwun Bu, nggih matur nuwun. Ya, selanjutnya masih yang lain? Masih yang lain? Silakan yang termotivasi atau yang happy tadi dengarnya. Ini banyak tadi. Maaf, cuma mau mastiin apa nih? Cuma mau mastiin aja lagunya share. Ampun, iya, Follow Your Dream, benar itu lagunya. Oke, ikuti mimpi Anda. Yang lain, silakan bertanya. Materinya bagus banget ini Bu ya. Kalau gitu saya coba review ya Bu ya. Oke, silakan. Sambil menunggu mahasiswa bertanya dan alumni juga. Jadi di sini materinya kita peroleh ya. Kita prepare ya sebagai mahasiswa maupun alumni mengenai upgrade ya ilmu dan pengetahuan kita di masa pandemi ya, masa yang online ya Bu ya, Bapak online dari WFH, bagaimana pengalaman kita selama pandemi juga, kemudian prestasi juga dilihat ya. Kemudian kita lakukan collab bisnis, salah satunya mungkin optimalkan diri kita, update diri kita melalui medsos, kemudian jaringan silaturahmi secara online, baik kepada dosen maupun kolega-kolega kita sendiri, kemudian utarakan kita sebagai masih jadi mahasiswa, pendapat kita utarakan yang baik ya, kemudian lihatlah dampak-dampaknya saat kita menjadi mahasiswa. Kemudian juga tadi ada banyak pertanyaan refleksi diri ya buat kita, kemudian proses kita selama sehari itu gimana, secara konkret, nyata, kemudian 7 hari, kemudian selama 1 bulan. Itu bisa jadi bekal kita ya, para mahasiswa. Ada pertanyaan? Siapa yang ketawa? Betul, dan yang paling penting itu ini ya, kesehatan mental ya Mbak Cynthia, itu paling penting. Betul, mental. Waras dulu nih sekarang, untuk melakukan sesuatu itu harus waras dulu deh. Iya, betul. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Mahasiswa? Ini psikologi loh, psikolog kita loh. Ibu ingin tanya, oke ini ada ya Mbak Cynthia? Iya ada nih. Bagaimana pengaruh lagu terhadap jiwa dalam pandangan Ibu? Oke, ini agak melenceng sebenarnya. Oke, pengaruh lagu terhadap jiwa. Saya nggak terlalu ngerti arah pertanyaannya, tapi gini, lagu itu sebenarnya kadang-kadang membuat kita tuh untuk rileks ya. Saya nggak tahu kalau ternyata ada lagu yang membuat kita ini ya, tapi sebenarnya makanya itu sangat penting ya ketika kita memilih suatu lagu itu harus disesuaikan gitu. Jangan sampai kalian tuh memilih lagu yang misalnya putus cinta atau lagu-lagu yang belet gitu yang akhirnya itu tidak membuat kalian termotivasi gitu. Karena kalau kita dengerin lagu kan sebenarnya tanpa sadar tuh kita lagi merefleksikan apa sih isi lagunya. Kayak tadi kenapa saya memilih lagu itu? Ya untuk nyadarin gitu atau memberikan ke Anda semua bahwa oke, ketika saya punya mimpi atau ingin sesuatu itu harus saya wujudin nih gitu. Jadi itu akan lebih termotivasi gitu ya. Jadi mungkin itu. Terus kemudian izin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memotivasi diri sendiri agar rasa mager di dalam diri itu hilang? Kiat-kiatnya seperti apa? Oke, mager. Saya selalu bilang ya, sama seperti orang depresi. Ketika orang depresi, itu yang harus kita lakukan adalah ngeluarin dia dari depresinya. Caranya gimana? Gerak. Saya selalu bilang, ketika Anda tidak mood, saya kasih ilustrasi ya.
coba Anda tunduk ke bawah, terus kemudian Anda sedih, terus kemudian akses hal-hal yang menyedihkan atau yang membuat kalian stres. Tunduk, terus kemudian sedih, kemudian akses memori atau perasaan-perasaan atau pikiran yang menyedihkan atau yang membuat galau. Itu pasti akan berhasil, dengan baik berhasil. Tapi saya balik, Anda tengadah, tangan boleh begini, terus kemudian ini mulut Anda tersenyum lebar, ketawa, terus kemudian akses memori yang menyedihkan atau akses memori yang membuat kalian sesak atau membuat kalian stres. Oke, kalian bisa lakukan itu. Saya yakin akan susah. Jadi ketika kita disuruh mendongak, terus kemudian ini tersenyum lebar, bahkan ketawa, terus kemudian mengingat hal atau mengakses memori yang menyedihkan, itu agak susah. Itu sebabnya ketika saya bilang ketika Anda mager atau Anda misalnya dalam kondisi yang stres atau depresi, yang harus kalian lakukan adalah bergerak. Harus dipaksa. Kita ini dipaksa gitu. Sama seperti aku bilang, setiap kali aku mengatakan bahwa bahagia itu kita yang buat. Oke? Motivasi itu kita yang bangun. Jangan dari luar. Dari luar itu cuma seberapa persen. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain nggak akan bisa. Kita yang ciptain. Okay? Kita yang ciptain motivasi, kita yang harus bangkitin diri kita sendiri. Jangan ngarepin orang dari luar. Okay? Jadi motivasi, itu harus dari diri sendiri. Jadi ketika kalian merasa mager, maka yang harus kalian lakukan, ingat, gerak. Bangkit, jalan. Walaupun hanya sekedar ambil air dari lantai 1 ke lantai berapa gitu, oke, ambil. Tapi harus bergerak. Saya jamin, setelah itu kalian nggak mager lagi. Oke? Nah, apa nih? Wow, masih banyak pertanyaan ya. Ada lagi Bu pertanyaannya Bu. Oke, bagaimana saat kita WFA sudah sampai apa yang harus kita lakukan? Iya, Mas, saya bilang tadi ya, ketika 24 jam, saya percaya bahwa kita pasti akan jenuh banget gitu untuk WFA. Makanya ada yang namanya tadi sesi pause atau istirahat sejenak untuk diri kita sendiri. Oke, jangan memaksakan sesuatu ketika Anda merasa jenuh. Oke, cari alternatif yang lain yang bisa membuat Anda lebih fresh gitu. Karena kalau enggak, nanti kita akan depresi sendiri. Gitu. Karena kan kita masih harus bersabar nih dengan keadaan seperti ini. 1 tahun ke depan ini masih akan antara online dan offline gitu. Jadi persiapkan diri Anda untuk yang lebih buruk deh gitu, yaitu masih tetap online. Oke, memang akan susah. Tapi ketika pilihannya bahwa kita harus menjaga kesehatan dan nyawa taruhannya, maka yang harus kita lakukan adalah membuat diri kita waras dulu. Jadi lakukan hal-hal yang membuat Anda itu semangat, senang. Cari kegiatan. Gitu. Nah, terus Ibu izin bertanya bagaimana di saat kita sudah sampai, oke ini udah ya. Selamat siang Bu, mau tanya, ketika kita sudah tahu tujuan kita, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan rapi, fokus, berdoa, juga tidak lupa, namun kita tidak dapatkan tujuan atau goal kita tersebut, bagaimana cara langkah agar kita masih tetap semangat atau paling tidak pesimis lagi untuk mengejar, agar tidak pesimis lagi untuk mengejar tujuan dan lainnya. Oke, saya selalu bilang bahwa seperti tadi yang saya katakan, bahwa Tuhan itu kan nggak ngelihat hasilnya, tapi dia ngelihat usaha kita, proses. Sama dengan kita tuh harus ngelihat proses yang kita laluin. Sebenarnya goal, apapun misalnya tujuan kita mau apa, itu kan nanti endingnya. Kalaupun enggak, kita harus selalu punya cara kembali untuk balik. Gitu. Pada saat kita menemui jalan buntu, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan arah putar balik untuk kita kembali lagi ke posisi semula dan oke, apa nih harus kita lakukan? Gitu ya. Jadi ketika Anda jenuh, coba dibalik lagi, direfleksikan lagi. Oke, ketika Anda misalnya tidak sesuai dengan formatnya, atau misalnya tadi seperti Anda katakan bahwa, aduh ini aku udah gagal nih, atau nggak sesuai nih, udah tujuannya begini, tapi ternyata enggak, itu Anda mulai berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan kemudian refleksikan kembali. Oke, apa nih yang salah, dan kemudian apa yang harus saya perbaiki? Evaluasi, Mas. Evaluasi lagi kembali. Gitu. Terus kemudian ditata lagi nih moodnya. Ditata lagi nih pikiran sama perasaannya. Gitu. Karena kalau enggak, nanti Anda akan putus asa. Oke, jadi berhenti sejenak, istirahat, dan kemudian refleksikan kembali, evaluasi. Apa nih yang harus saya lakukan lagi kembali untuk yang supaya enggak, yang kemarin aku nggak lakuin lagi. Gitu. Oke, nah izin bertanya,
tadi disebutkan bahwa kita harus bisa mengontrol tekanan pada diri sendiri. Iya, di saat kita sedang tidak baik-baik saja, caranya harus seperti apa, Bu? Karena kita tidak mudah untuk bisa melawan diri sendiri karena musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Iya, karena saya selalu bilang, Mas, bahwa sesuatu yang bisa kita kontrol dalam diri ini ya, dari atas sampai bawah, itu pikiran tuh kita bisa kontrol, tapi kadang-kadang untuk langsung di-switch langsung nggak bisa. Oke, kita kayak, oke pikiran, udah nggak usah mikirin ini dong, saya mau istirahat. Atau perasaan nggak usah galau dong. Mungkin bisa, tapi akan lama, Mas. Nah, saya bilang bahwa sesuatu yang paling mudah kita kontrol dalam diri kita itu adalah nafas. Jadi ketika Anda merasa, aduh, saya ini kok dapat tekanan nih, saya kok stres nih, saya ini sudah mulai nggak tahu nih harus gimana. Anda diam sejenak, tarik nafas, terus kemudian diolah lagi nafasnya, Mas. Istirahat, oh Ana ya yang bertanya. Oke, Ana, olah nafasmu kembali, terus kemudian kosongkan pikiranmu dan istirahat sejenak, gitu. Karena biasanya ketika kita nggak bisa mengontrol tekanan yang ada dalam diri kita, itu berarti ada sesuatu nih di dalam diri kita yang kita nggak bisa handle gitu. Nah, caranya istirahat dulu. Jadi nggak usah dipaksain. Pasti ada sesuatu yang membuat Anda stres. Saya selalu bilang ketika Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan Anda, maka itu saatnya Anda butuh orang lain. Oke? Sampaikan ke orang lain apa yang menjadi keluh kesah Anda. Komunikasikan. Jangan dipendam sendiri. Oke? Saya punya pertanyaan, Bu. Bagaimana jika dalam kehidupan kita tahu apa yang kita mau dan tahu juga apa kemauan diri kita sendiri, tapi kemauan kita berbeda dengan orang yang kita maui dan mereka mengepus kita, akhirnya antara pikiran dan hati itu tuh nggak sinkron, sedangkan mental yang sehat itu dimulai dari orang yang terdekat. Iya, betul. Komunikasi, Belinda. Gitu. Ketika apa yang kamu mau dan kemudian ada orang lain yang di luar sana yang tidak sesuai dengan kemauan kamu, komunikasikan apa yang kamu mau dan cari jalan tengah. Oke, jangan juga nanti akhirnya kamu ya udah kemauan kamu deh yang aku turutin, yang ada kamu stres sendiri, terus akhirnya terganggu. Nah, komunikasikan, karena saya percaya bahwa semua masalah yang ada di dunia ini ujungnya adalah komunikasi. Oke, sampaikan dengan baik apa yang menjadi permasalahannya, gitu. Karena kita nggak bisa nyenengin orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus dulu sama diri kita. Kita tahu apa yang kita mau. Tapi konsultasikan juga kira-kira, jangan sampai kita kadang-kadang kan suka nggak objektif nih melihat diri kita dan orang lain itu bisa memberikan saran yang terbaik gitu. Oke. Ya Allah, mager itu singkatan dari malas gerak toh. Iya, betul. Mager. Bagaimana cara menghadapi trauma terhadap masa lalu, semisal ketika melihat benda atau transportasi atau bunyi yang membuat kita ketakutan dengan hal-hal masa lalu yang pernah dirasakan, tetapi hal tersebut menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan di dunia kerja, nantinya akan menjadi salah satu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, setiap orang tuh punya trauma, saya percaya nggak ada orang yang nggak punya trauma, cuma besar kecilnya atau seberapa dalam trauma itu menjadi masalah buat dia atau tidak itu tergantung. Nah, ketika trauma Anda itu Anda bisa kelarin atau bisa selesaikan sendiri nggak masalah, oke? Tapi jika tidak berarti Anda membutuhkan orang lain. Ketika kita trauma itu sebenarnya itu pada saat kita mengalami situasi itu jadi stuck atau dia membeku dan ingatan itu akan terus membekas dalam sini. Nah, saya nggak tahu trauma apa yang Anda alami, dan kalau Anda terapi atau Anda konseling, biasanya nanti akan dibantu untuk mengembalikan prosesnya atau mencairkan trauma yang Anda rasakan. Oke? Nah, mungkin itu versi singkatnya ya. Oke. Ibu izin bertanya bagaimana kalau keinginan kita beda dengan, oh udah. Oke. Sabar Bu. Hah? Singgi? Oke, sabar. Bagaimana kalau keinginan kita beda dengan orang tua, tetapi kita tidak terlalu suka dan kurang semangat tetapi perjalanannya udah setengah jalan dan belum juga bisa bikin orang tua senang dengan keinginan orang tua. Saya selalu bilang tadi Fahrul Rahman, kita nggak bisa nyenengin orang lain. Oke, 100% nggak bisa. Kita hanya bisa melakukan semampu kita. Oke, sampaikan ke orang tua bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik seperti ini. Kalaupun ternyata belum bisa, jangan kamu bebani dirimu dengan hal itu. Kamu bisa usaha lagi dan kamu bisa ajak ngobrol dan komunikasikan. Ma, Pak, Bu, saya sudah melakukan ini nih, tapi kok rasanya saya belum maksimal gitu. Nah, jadi kamu sampaikan, jangan dipendam sendiri dan kamu akhirnya jadi galau sendiri. Oke? Baik, Mbak Cynthia, gimana? Ya, Bu. Sudah Bu, sudah waktunya. Sudah semua ya bertanya. Untuk lebih lanjut mungkin bisa ke email Ibu atau WA ya, atau medsos Ibu ya. Iya, betul. Bertanya tentang psikologi. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, materinya sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa dan kami. Oke, saya kembalikan ke MC ya, waktunya. Terima kasih.
terima kasih kepada Ibu Cynthia dan Ibu Mei. Acara selanjutnya ialah doa penutup kepada Bapak Iswandir ZASEMM, dipersilakan. Terima kasih para pembawa acara MC. Mari kita membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk membaca doa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beragama non-Muslim, mohon untuk menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di acara webinar yang penuh rasa aman dan nyaman, Engkau limpahkanlah barakah dan ridha-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Seminar hari ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu. Ya Rabb, Engkau hadirkan kami di sini tak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat kepada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tidak ada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Arsil Azim, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami dan kami mohon kepada-Mu ya Allah. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar kehidupan bangsa kami bisa normal kembali. Amin. Innaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali ke MC. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya ialah foto bersama. Kepada para audiens, dimohon untuk menyalakan kameranya, karena akan ada sesi foto bersama.
foto bersama akan saya pandu ya. Untuk semua peserta dimohon menyalakan kameranya. Ini ada 6 layar. Saya chapter untuk layar pertama dulu. 1, 2, 3. Lalu layar yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang untuk layar yang ketiga. 1, 2, 3. Sekarang untuk layar yang keempat. 1, 2, 3. Sekarang untuk layar yang kelima. 1, 2, 3. Layar yang keenam. 1, 2, 3. Ya. Untuk sesi foto pertamanya sudah selesai dilakukan. Baik, terima kasih kepada host. Demikian acara untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih manajemen dari tim Kozi. Terima kasih Pak Cindy. Terima kasih Bu Baik, terima kasih Bu Pak Ati. Andre dari Kozi. Terima kasih. Pak Tiga. Yuk. Dan rekan-rekan semua. Hati semua. Salam sehat Terima selalu. kasih Pak. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. I should both go watch your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, and love will never get lost. And when brotherhood comes, and the line will never be crossed. Established straight on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone, When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last time. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead
And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enda semuanya. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak, kasih, Ibu, Ya. terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Izin keluar, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon Bu. izin keluar. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.